Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi rally sebesar 3,71% dengan total market cap mencapai di 2,11 triliun US dollars. Untuk Bitcoin terjadi rally sebesar 1,58%, sementara Ethereum kurang lebih rally sebesar 1%. Bitcoin dominan selanjut turun sebesar 0,16% dan volume meningkat sebesar 33,55%. Ya, hal yang menarik adalah Bitcoin kembali ke reject oleh struktur resisten di angka 58.227. Ini untuk yang keempat kalinya dalam 4 hari berturut-turut ya. Nah, jadi buat lu yang pengen buka posisi short kemarin sebenarnya udah bisa, tapi ini gua masukin sebagai satu posisi short yang lebih cenderung beresiko ya. Karena setelah dia hari ini daily close signifikan di atas 56.571, ini menunjukkan masa-masa konsolidasi dibandingkan dengan membuat lower low lagi. Begitu ya. Sebelumnya kan masih lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high ya, ada potensi lower high. Ternyata hari ini di atas ya. Berarti ini lebih mendekati konsolidasi dibandingkan dengan membuat suatu lower high. Walaupun technically yes, lower high, tapi super tipis. Makanya gue kategorikan lebih ke menuju ke konsolidasi begitu ya. Jadi price range utama dari Bitcoin sekarang ada di angka 58.227 sampai 56.571 ya. Nah, menurut gue ini secara TA jelas karena Bollinger Band ya. Bollinger Band di weekly dia itu opennya di bawah dari lower band. Artinya apa? Itu menunjukkan dia sedang dalam keadaan oversold ya. Nah, masa-masa oversold seperti ini mungkin butuh waktu untuk dia melebar lagi, karena kalau kita lihat ya, arguably dari tanggal 10 Juni itu dia sudah mengkerucut nih, mulai mengecil ya. Nah, mengkerucut sama mengecil gini terjadi karena harga tidak trending dengan cukup kuat gitu. Ya, kita tahu lah ya. Kita mendapatkan satu konsolidasi yang cukup besar, walaupun kerasannya mungkin nggak konsolidasi kalau di daily ya, tapi kalau di weekly ini adalah suatu konsolidasi yang lumayan panjang gitu. Kalau kita cek secara durasinya, arguably kita masuk dari sini lah ya, sampai dia keluar lagi itu 119 hari ya, jadi cukup lama untuk konsolidasi sebenarnya ya. Nah, maka dari itu kenapa mengkerucut si Bollinger Band-nya ya. Nah, nanti saat sudah mulai ada movement lagi ya, antara ke atas atau ke bawah ya, kita bisa sendiri lah. Kayak dulu contoh ini ke atas ya, maka naik. Nah, kalau ini mengkerucut ke bawah, contohnya ya kayak mungkin di sini ya, mengkerucut ke bawah ya, seperti itu. Gitu. Jadi intinya kita butuh ada volatility lagi untuk si Bollinger Band ini untuk membesar ya, karena sekarang mulai mengecil ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas potensi rally. Nah, gue udah bahas dari DCWT 2 hari sebelum ini ya. Karena karena lower band ini kita dalam kondisi sedikit di bawah ya, si weekly opennya ada possibility seperti yang terjadi di sini ya. Kita hapus dulu Bollinger Band-nya, udah hafal ya. Tadi kita open di bawah. Ada kemungkinan kita retest ke BSB. Nah, ini terjadi seperti di sini nih, seperti contohnya itu di 2019 ya. Setelah weekly close di sini pada tanggal 23 September 2019, yang terjadi adalah rally. Rally dulu ke BSB ya. Rally ke BSB, pertanyaannya berhasil reclaim atau enggak ya? Sama cara kerjanya sama seperti kita TA daily maupun hourly sama. Pertanyaannya adalah apakah dia ke reclaim atau enggak. Kalau dia masih ke reject, kecenderungannya akan apa? Membuat lower low. Ya, jadi lagi-lagi aturan TA itu simple ya. Aset yang bearish itu apa? Aset yang membuat lower low, lower high, lower low. Kalau dia mulai pecah struktur, ada kesempatan. Nah, kali ini kalau kita bahas secara TA dan fundamental, menurut gua ya, di 2019-2020 saat kena resesi ini ya, masa-masa resesi itu harusnya menurut gua ya, at least secara TA dia itu sebenarnya udah bisa survive nih, udah bisa selamat setelah dia membuat higher high di Februari 2020. Tetapi tiba-tiba kena COVID crash. Kita tahu di 2020 ya banyak peraturan-peraturan yang membuat orang banyak kehilangan pekerjaan ya. Orang harus dikarantina dan seterusnya, dan itu gilanya seluruh dunia. Itu menyebabkan suatu black swan event yang membuat Bitcoin dump
sampai 63% hanya dalam kurun waktu yang relatif singkat, hanya beberapa minggu saja. Begitu ya. Jadi ini dia ya, TA tuh berguna banget, tetapi kalau udah fundamental yang kuat ya, seperti krisis, perang dan lain-lain, itu dia bisa tetap drop. Ini sudah terjadi historically ya, saham pun sama. Gitu, dimana kalau terjadi satu gejolak politik, bencana alam, pokoknya force major gitu ya, yang di luar dari tangan kita sebagai seorang investor, ya bisa seperti ini ya, mereka bisa lupakan struktur gitu kasarnya ya. Sama kayak gini deh, lu pakai mobil ya, dia udah ada safety features A B C D E F G ya, tapi saat lu nabrak ya udah tetap aja itu safety features ya apa namanya tetap akan bisa hancur juga begitu. Sama kayak ya lu udah pakai helm ya, helm tetap bisa bocak gitu ya, tapi menolong ya, safety features itu menolong supaya kita tidak sampai mati lah gitu kasarnya, luka-luka tetap lah ya. Ya lu lihat orang kecelakaan motor, kecelakaan mobil, walaupun selamat misalkan dengan safety belt dan lain-lain, itu mereka masih bisa berdarah-darah, masih bisa patah tangan dan lain-lain. Nah pertanyaannya, kebayang kalau nggak pakai kan? Nah itu sama, itu analogi yang sama persis buat orang-orang yang buat apa pakai TA, sama kayak orang buat apa pakai safety belt, ada tuh yang pakai safety belt juga mati. Nah berarti ya kalau dia nggak pakai, probability dia untuk mati lebih besar. Sama, kalau lu nggak mau pakai TA, nggak mau belajar, udah hajar aja pakai feeling. Nah waktu dam dan seterusnya lu nggak bisa lihat bahwa oh ternyata ada struktur ya, ada MA 200 weekly dan seterusnya. Begitu tuh dia, makanya pentingnya kenapa kita mengerti TA. Itu seperti kita pakai safety belt, nggak jadi 0 kemungkinan matinya, tapi berkurang signifikan begitu ya. Oke. Nah balik lagi ke cycle ini ya, kita bisa lihat kalau sampai dia reject oleh bull support band ya otomatis ya secara statistically speaking kita harus siap dengan lanjut lower low begitu. Bang, masih ada nggak sih bang kemungkinan dia hajar naik ke atas dan masuk ke satu skenario yang disebut sebagai left translated peak ya, dimana jadi kita tuh kayak kecepatan setahun gitu ya. Jadi kan teori 28 November itu kita nge-peak ya atau cycle top itu kurang lebih harusnya di 2025 akhir, yaitu di kuartal 4 lah, biasanya kuartal 4 November Desember lah ya, makanya teorinya namanya 28 November. Nah kalau teori left translated peak itu artinya kayak kecepatan setahun. Jadi di kuartal 4 Bitcoin blow off top ya, boom ke atas dan udah beres TP gitu. Jadi nggak usah nunggu sampai tahun depan. Nah kalau sampai itu terjadi, menurut gue yang perlu dibuktikan oleh Bitcoin adalah harus weekly close di atas dulu dari bull support band atau dari BSB. Kalau dia bisa berhasil di atas dari BSB, nah itu masih ada kemungkinan. Tapi selama dia di kuartal 4 tahun ini masih susah ya, masuk kuartal 4 masih susah untuk weekly close di atas, menurut gua left translated peak itu udah terbukti tidak make sense berarti kalau kayak gitu ya. Nah itu untuk teori si left translated peak begitu. Nah tapi kalau kita masuk seperti skenario di 2019, seperti yang menurut gua, kalau gua pribadi, gua lebih cenderung ke situ gitu ya, ke 2019, karena kondisi fundamental yang mirip ya, bukan yang covidnya, yang sebelum covidnya. US udah mulai jelek raportnya ya, lalu juga banyak ketidakstabilan di masa-masa itu, TA-nya juga mirip banget ya. Cuma perbedaan tuh gue ngerasa TA kali ini tuh lebih lama aja ya. Kita bisa di sini ada double top juga, mulai jebol. Nah ini juga mulai jebol ya. Nah tinggal pertanyaannya adalah apakah dia akan mengikuti lagi juga, dia rally dulu ke bull support band atau enggak. Kalau dia rally dulu ke BSB dan reject lagi, ya udah ini berarti sangat-sangat mirip seperti 2019. Nah sekali lagi di 2019 itu minusnya dari peak sampai ke bottom dia ya, bottom di sini itu mencapai 53,75% begitu ya. Nah apakah kita akan 53 juga ya, 50-an tuh sekitar di EMA 200 weekly gitu. Nah tinggal kita lihat aja sama lagi terjadi purchase atau enggak. Tapi kalau gue pribadi sih jangan berharap sama purchase ya. Jadi kalau gue lihat sih yang pertama 50.000 dulu deh. 50.000 jebol enggak? 50.000 jebol ya udah mulai ke angka 40, 30 ya sudah. Kita udah full peluru deh ya. Jadi sekali lagi gue akan ingatkan ya, gue sampai sekarang untuk akumulasinya masih cuma 1/4 peluru saja. Jadi cuma 25% dari peluru biasa. Tujuannya apa?
tujuannya adalah untuk menghemat peluru kalau sampai ke daerah sini gitu. Tapi dengan gua terus masih akumulasi, gua tidak akan FOMO kalau tiba-tiba naik. Itu sekali lagi. Cara pandang gue mengenai trading mungkin sedikit berbeda dibandingkan dengan orang-orang biasanya di Indo. Di Indo biasanya, satu titik, all in, bam, langsung naik, udah gitu, udah kaya ya, tajir melintir gitu, beli McLaren. Banyaknya seperti itu orang-orang Indonesia ya. Tapi gue nggak. Gue mempersiapkan dua skenario. Jadi walaupun gue rasa the main scenario gue itu adalah dia lanjut turun, bahkan bisa sampai 50%, gue tetap akumulasi. Tetapi bertaktik ya, nggak asal akumulasinya. Gua di sini akumulasi arguably dari Maret 2024 itu hanya 25% saja dari peluru. Begitu. Jadi kalau misalkan biasa $100, ini cuma $25 gitu. Nah, kalau sampai ke angka 50 ribuan, gua akan naikin ke 50%, dan kalau sampai udah ke 40 ribuan mungkin gua akan ke 75%, ke 30 ribuan ya, mulai dari 39 sampai 35-an ya, which is itu udah dekat banget sama MA200 weekly dan juga dekat sama statistik BSB. Nah, di situ gua akan 100%. Ya. Dan nggak cuma Bitcoin tentunya ya, kita akan akumulasi juga berbagai macam alts. Karena biasanya the next part of the market itu adalah bull run QE ya, di mana US akan mulai menurunkan interest rate dan meningkatkan balance sheet. Nah, di situ menurut gua altcoins akan sangat-sangat menarik ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news di mana kemarin The Fed ya itu ada testimoni. Lucunya kemarin testimoni, hari ini ada testimoni lagi ya. Jadi double, nggak tahu nih perbedaannya apa sama yang malam ini ya. Intinya nanti jam 9 akan ada testimoni lagi dari Jerome Powell ya. Nah, tapi intinya masih sama sih, nggak beda jauh ya. Intinya mereka merasa bahwa penurunan suku bunga ini butuh data US yang lebih baik lagi ya. Data US-nya otomatis inflasi ya. Inflasinya sampai 2%. Kalau bisa CPI PCE gitu, kalau dua-duanya sampai 22%, nah itu akan menjadi satu trigger untuk The Fed mulai menurunkan interest rate. Selain itu juga mereka menyatakan bahwa tingkat pengangguran di US itu masih oke lah, meningkat tapi masih oke lah, ke 4,1% begitu. Jadi menurut mereka masih rendah. Intinya masih bisa dikorbankan. Orang-orang US masih siap untuk, masih ada buffer untuk mereka jadi yang pengangguran itu masih oke lah menurut data mereka. Gitu ya. Oke. Next kita ke Bitcoin flow ya. Jadi kita bisa lihat di sini kemarin tanggal 9 Juli itu inflow sebesar 95,4 ya overall. Ya kita bisa lihat dalam beberapa hari ke belakang cenderung positif. Nah gini, dulu pernah ada yang komen, nah udah santai aja ya, lihat aja tuh para whales juga nyangkut. Gini, pernah kepikir nggak ya, ini tuh cuma juta US dollars, sementara institutional money itu punya dana triliun, ya, bukan juta, bukan miliar, triliun. Ya. Jadi pernah kepikir nggak sih, jangan-jangan para investor institusional itu ini hanya melakukan DCA, mereka tidak all in. Nah selama lu juga hanya melakukan DCA, that's good. Lu punya plan kalau sampai dia lanjut lagi turun. Tapi kalau lu dengan statement seperti itu hanya untuk menenangkan diri gitu ya, sangkut tuh artinya berarti lu nggak lanjut akumulasi kan. Kalau tidak lanjut akumulasi hanya hold saja, posisinya berbeda loh dengan institutional investor. Karena kalau kita lihat dengan jumlah segini, ini jauh dari all in. Mereka melakukan akumulasi. Begitu. Nah, jadi hati-hati. Jangan sampai menenangkan diri dengan itu padahal situasinya berbeda ya. Karena gini ya, kalau sampai ya untuk sekarang kita harus ingat lagi pada faktanya Bitcoin itu dari harga tertinggi atau week all time high kemarin sampai ke sekarang tuh baru minus 21%. Ke week terendah baru 27%. Kalau udah 50, apalagi lu yang pegang alts gitu ya, itu pasti akan kerasa sangat tersiksa gitu. Oh, tau dari mana bang? Ya gue udah pernah ngerasain. Gue udah berapa kali ngerasain Bitcoin minus 50%. Nih, 50, 60 ya. Di sini berapa persen gitu. Jadi gue udah sering. Itu jantung berdetak gitu ya, berdetak dengan cukup kencang gitu ya. Nah, kalau lu nggak tahu dan lu nggak siap dengan plan yang tepat, disitulah orang sering cut loss gitu. Jadi, ya hati-hati. Lu yang tahu persis kayak gimana porto lu masing-masing ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya.
Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan tadi sedikit lupa ya, selain dari The Feds ya atau Jerome Powell, nanti malam ya kan jam 9 lebih 30 akan ada crude oil inventories juga. Jadi siap-siap, hari ini ada kemungkinan terjadi volatility lagi ya. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam 9, dekat-dekat jam setengah 10, pertimbangkan untuk tutup posisi just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan. Ya kalau udah kena TP ya udah, itu gak usah dipikirin ya. Oke, kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini secara posisi spot sih ya, jujurnya masih jauh ya dari buy limit yang kita sudah bahas ya, yaitu di angka 52.176 dan 50.750. Jadi untuk sekarang kita lebih fokus mungkin ke posisi futures dulu ya. Nah, retest 1, retest 2 sudah terjadi di 58.227 lagi sebagai resisten. Nah, tapi seperti yang gue bilang kemarin ya, ini posisi short yang beresiko lebih tinggi karena instead of ini adalah lower high lagi atau ya semacamnya, ini malah bisa menjadi satu masa-masa konsolidasi. Nah, maka dari itu resiko cenderung lebih tinggi. Buat lo yang buka posisi short, target TP-nya di angka 56.571 ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke Ethereum. Untuk Ethereum, dia itu posisinya kemarin posisi long kan udah profit nih ya. Posisi long udah profit kemarin karena TP. Retest 1 terjadi di support dan resisten di waktu bersamaan. Jadi pada hari ini untuk Ethereum unik nih. Kita bisa limit posisi short di EMA 200 dan posisi long di 3014 ya. Jadi terjadi retest kedua di EMA 200, kebuka posisi short, target TP di 3014. Kalau sampai kena di 3014 berarti posisi long kita juga kebuka. Nah, target TP-nya di EMA 200. Pernah nggak bang ada yang jackpot nih, atas kena bawah kena? Ada, itu asik banget ya. Itu hati tuh kerasanya kayak wah plong banget gitu ya. Tapi ya nggak terlalu sering sih kejadian kayak gitu ya. Tapi ini ada setup seperti itu, semoga bisa ya. Nah, untuk posisi spotnya 3014, 2920 dan 2828. Itu untuk posisi spot di Ethereum ya. Oke, gue ingatkan lagi buat lo yang pengen pair favorit itu dimasukin ke DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Dan please jangan lupa ya, The Feds akan ada speech lagi, akan ada testimonial lagi lebih tepatnya. Dan jam setengah 10 akan ada crude oil inventories. Buat lo yang punya posisi futures, dekat-dekat jam segini belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi ya. Dan seperti biasa gue tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib
ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.